Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin bahas current isu yang sedang ramai dibicarakan di media sosial terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sahabat kredibel sekalian, pada video ini sekali lagi saya ingin menyampaikan argumentasi berbasis teori manajemen pendidikan dan tata kelola institusi akademik. Nama saya Dr. Edi Riyadi MPD, Doktor Manajemen Pendidikan, lulusan dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Berdasarkan disiplin ilmu yang saya pelajari, maka saya berpendapat bahwa keabsahan ijazah ditentukan oleh sebuah sistem, bukan berdasarkan temuan-temuan administratif minor yang ramai dibicarakan terus-menerus di media sosial. Sahabat kredibel, saya seorang praktisi pendidikan ya, yang sudah lama berkecimpung di dalam proses tata kelola perguruan tinggi dan manajemen pendidikan yang saya kelola ya. Oleh karena itu saya berpendapat ya, yang pertama bahwa ijazah adalah evidence of learning outcome sebagai representasi pembelajaran yang telah terjadi di dalam sebuah sistem pendidikan yang sistematis, terdokumentasi, terakreditasi, dan terukur, bukan semata-mata ditentukan oleh kesempurnaan dokumen fisiknya. Kemudian yang kedua, pernyataan resmi institusi itu adalah keputusan akademik kolektif dan kolegial yang sah dan dilindungi undang-undang. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Dan yang keempat, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi jenjang pendidikan tinggi. Sahabat kredibel, berdasarkan kajian ilmu administrasi dan manajemen pendidikan, bahwa keabsahan ijazah itu berdasarkan proses akademik menurut prinsip administrasi pendidikan, validitasnya bergantung pada sebuah sistem, di mana sebuah sistem itu minimal terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi input, kemudian yang kedua dimensi proses, dan yang ketiga dimensi output atau outcome ya. Masing-masing dimensi itu tentu ada indikatornya ya. Nah, diantaranya untuk indikator dimensi input minimal ada 2 indikator ya. Yang pertama, berkas pendaftaran seleksi mahasiswa baru ya. Dan yang kedua, pengumpulan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru biasanya diumumkan
di media cetak atau surat kabar ya. Kemudian di dalam dimensi proses ya, terdapat banyak indikator karena itu merupakan inti dari sebuah sistem ya. Jadi kita teruskan dokumen yang ketiga di dalam proses sebuah sistem ya. Satu, adanya dokumen SPP semesteran ya. Kemudian ada dokumen kegiatan aspek ya. Lalu yang kelima ada kartu tanda mahasiswa atau KTM. Lalu ada kartu anggota perpustakaan ya. Berikutnya tentu mahasiswa punya dokumen rencana kredit semester atau RKS dan biasanya diberikan SK dosen pembimbing akademiknya ya. Selanjutnya yang ke-8 daftar hadir perkuliahan. Biasanya daftar hadir perkuliahan ini dibagikan per lembar ya, lalu ditanda tangan oleh semua mahasiswa yang hadir. Kemudian yang ke-9 ada dokumen ujian tengah semester ya. Lalu ada dokumen hasil ujian tengah semester. Yang ke-11 ada dokumen ujian semester ya. Dan tentunya ujian semester ini adalah ujian yang paling menegangkan ya untuk mahasiswa ya, terutama nanti di dokumen yang ke-12 itu hasil ujian semester ya. Nah, apakah lulus atau tidak, karena kalau tidak lulus berarti harus mengulang kembali ya. Ini proses sport jantung di situ ya. Kemudian dokumen ke-13 ya, masih di dalam dimensi proses, yaitu dokumen kuliah kerja nyata atau KKN. Biasanya ini dilampirkan juga ya SK dosen pembimbing lapangan ya, itu pasti akan ada dokumentasinya ya gitu. Lalu yang ke-14 ada dokumen pengajuan judul dan proposal skripsi ya. Jadi biasanya judul kemudian kita diminta untuk mengajukan minimal 3 bab ya, bab 1, bab 2, dan bab 3 untuk proposal skripsi ya. Lalu yang ke-15 adanya dokumen seminar proposal skripsi ya. Biasanya diseminarkan ya. Tapi itu tergantung dari kebijakan perguruan tinggi masing-masing, ada yang langsung ya ke penelitian, ada juga yang diseminarkan proposalnya dulu ya. Eligible atau tidaknya itu ditentukan oleh hasil seminar proposal skripsi tersebut. Lalu yang ke-16 ada dokumen SK pembimbing skripsi ya. Jika sudah ada SK tentang judul skripsi, biasanya itu langsung diberikan SK pembimbing skripsi ya. Lalu yang ke-17 ada dokumen bimbingan skripsi ya. Ke-18 ada dokumen jadwal sidang skripsi dan SK pengujinya ya. Ke-19 ada dokumen sidang atau ujian skripsi ya. Lalu yang ke-20 itu pasti masing-masing program studi ya di fakultasnya akan memiliki dokumen yudisium kelulusan ya. Dan yang ke-21 ada dokumen bebas perpustakaan sebelum wisuda dilaksanakan, biasanya ini akan diminta ya oleh perpustakaan ya. Lalu yang ke-22 itu adanya dokumen wisuda dan serah terima ijazah
dan transkrip nilai ya. Nah, ini sudah masuk ke dimensi output ya. Nah, ini berikutnya adalah kartu anggota alumni. Ini saya berikan indikator-indikator yang minimalis ya begitu. Tentu kalau perguruan tinggi yang kredibel biasanya lebih dari 23 item ini ya gitu. Oke, sahabat kredibel semua ya. Selanjutnya mari kita simak konferensi pers Rektor Universitas Gadjah Mada terkait dengan gugatan terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pada hari Selasa ya, tanggal 11 Oktober tahun 2022 ya. Udah lama sekali ya, hampir 3 tahun. Tapi isunya masih tetap ramai dibicarakan di media sosial ya. Baik, mari kita sama-sama menyimak ya apa yang disampaikan oleh rektor dan beserta jajaran. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati. Oh ya. Supaya teridentifikasi. Teman-teman wartawan yang saya hormati. Jadi pada sore hari ini kami dari Universitas Gadjah Mada akan memberikan keterangan kepada pers terhadap isu yang mungkin dipertanyakan ya berkaitan dengan ijazah ya dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan di sini kami bersama-sama, di sebelah kanan saya adalah Dekan Fakultas Kehutanan ya, tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Ari Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan juga Pengabdian Masyarakat, karena saya kira berkaitan dengan alumni ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat kredibel semua, rektorat ya, dalam hal ini Ibu Rektor dan beserta jajarannya sudah resmi menyampaikan klarifikasi tanggal 11 Oktober tahun 2022 ya. Mari kita bedah
dari sudut pandang manajemen pendidikan dan administrasi, pemerintahan. Baik ya, yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor, 30 Tahun 2014, tepatnya pasal 53 ayat 1, bahwa keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh, pejabat pemerintahan ya, adalah sah sepanjang dilakukan sesuai kewenangannya, prosedur, dan substansi yang benar. Jadi berdasarkan keterangan resmi dan meyakinkan dari rektor beserta jajarannya, yang masih menyimpan dokumen administratif akademik, dengan lengkap, maka secara administratif dan akademik verifikasi sudah cukup karena telah terkonfirmasi secara sistemik melalui rekam jejak akademik yang lengkap, mulai dari proses input ya, kemudian proses pelaksanaan dan output atau outcome-nya. Selanjutnya, sahabat kredibel, yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 60 ayat 1 ya, peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan atau perguruan tinggi berhak memperoleh ijazah. Ya. Ayat 2 menyebutkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa institusi pendidikanlah yang berwenang menerbitkan ijazah sehingga klarifikasi dari institusi tersebut menjadi otoritas utama atau sumber primer soal keabsahan ijazah. Lalu yang ketiga, Permenristek Dikti nomor 50 tahun 2024 ya, tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi jenjang pendidikan tinggi pada pasal 24 ayat 2 berbunyi, pengesahan ijazah ya, itu dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Nah, hal ini sahabat kredibel semua ya, memperkuat bahwa hanya satuan pendidikan yang dapat mengesahkan atau ya menerangkan keaslian ijazah ya. Lalu sahabat kredibel ya, bagaimana terkait dengan adanya tuduhan bahwa ijazah seseorang itu dianggap tidak sah ya atau palsu berdasarkan temuan temuan administratif yang bersifat minor dalam sebuah grand system yang besar ya. Contohnya adanya perbedaan respon ya pada skripsi yang tidak pada zamannya ya. Lalu yang kedua, adanya perbedaan kecil tanda tangan pada lembar pengesahan skripsi. Lalu dibahas juga ya di media sosial terkait foto ijazah yang menampilkan pemilik ijazah menggunakan kacamata. Juga ada statement harus dilakukan uji forensik data terhadap kertas, tinta, foto, dan tanda tangan ya oleh pihak independen. Oke ya, semua temuan tersebut ya
sah-sah saja dan harus kita hormati. Namun harus juga disikapi dengan bijak ya. Baik, sahabat kredibel sekalian ya, kalau ditinjau dari perspektif administrasi akademik ya, atau berdasarkan asas hukum administrasi, sepanjang kewajiban peserta didik ya atau mahasiswa telah melalui proses pendidikan yang sistematis ya, terdokumentasi dan terukur ya, bahkan terakreditasi begitu ya, maka kekeliruan administratif minor atau administratif error ya, itu tidak dapat membatalkan keabsahan ijazah secara substansi. Itu menurut asas hukum administrasi pendidikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sahabat kredibel sekalian ya, terkait dengan uji forensik ya dalam verifikasi administratif bukanlah prosedur standar ya, tetapi hanya sebagai alat bantu ya dalam penyidikan pidana, khususnya jika ya terdapat fakta tersangka tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa di institusi tersebut, tapi orang tersebut memiliki ijazah, padahal tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Ya. Ini perlu dilakukan uji forensik sebelum ditetapkan sebagai terdakwa ya. Lalu yang kedua, institusi tidak bisa menemukan atau menunjukkan dokumen pendukung administratifnya. Gitu. Ini perlu dilakukan uji forensik. Tapi sekali lagi dalam kasus ini tidak relevan ya dalam kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, karena pihak rektorat ya sudah menyampaikan bahwa beliau tercatat sebagai mahasiswa di institusi tersebut dan lulus ya di tahun 1980, lengkap dengan dokumen-dokumen akademiknya ya gitu. Jadi clear ya sobat kredibel semua ya. Maka saya ingin menyimpulkan dari pembahasan ini, yang pertama, institusi pendidikan tinggi memegang otoritas akademik secara penuh dalam memverifikasi ijazah, tidak bisa diintervensi oleh pihak luar ya. Kemudian yang kedua, teori manajemen pendidikan memastikan pentingnya kepatuhan terhadap sistem dan tata kelola akademik yang ketat, sistematis, dan terukur ya oleh sebuah institusi pendidikan. Lalu yang ketiga, validasi keaslian ijazah cukup melalui dokumentasi internal institusi pendidikan tersebut. Dan terakhir ya, saya ingin menyampaikan, dalam sistem penjaminan mutu berbasis continuous quality improvement di sebuah perguruan tinggi ya, hanya cacat substansial pada proses akademik yang berimplikasi hukum terhadap validitas ijazah. Sementara kekeliruan minor administrasi adalah remediable error, bukan fatal defect. Itu ya. Jadi sahabat kredibel semua, mudah-mudahan dengan paparan yang sederhana ini dapat dijadikan masukan dan polemik ya
di berbagai media sosial sepatutnya untuk dihentikan ya, dan pemerintah bisa fokus terhadap proses pembangunan dari pemerintahan yang sekarang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.